Pertanyaan ketujuh, Syekh yang mulia, penuturan kedua orang tua terhadap anak-anak memiliki peran penting dalam menanamkan rasa cinta terhadap para pemimpin dan ulama, menghormati dan memuliakan mereka. Menurut Syekh yang mulia, peran seperti apakah yang dijalani ayah dan ibu ini? Peran kedua orang tua dalam menanamkan rasa cinta terhadap para pemimpin dan ulama dalam jiwa-jiwa anak. Peran orang tua pada hakikatnya sangatlah besar. Nabi sebutkan dalam hadis, seluruh anak terlahir dalam keadaan fitrah, cinta dengan kebaikan, tunduk dengan kebaikan, semua tergantung orang tuanya. Ingin menjadikan dia Yahudi, atau ingin menjadikan dia Majusi, atau menjadikan dia Nasrani, tergantung orang tuanya. Orang tuanya mempunyai peran. Secara otomatis menunjukkan bahwa manusia itu adalah memang cinta dengan kebaikan. Cinta dengan kebaikan. Sekarang anak mau tanya, kalau antum tidak percaya, antum lihat saja anak-anak kecil. Kalau antum belum punya anak, mungkin antum tengok adik antum kecil, setiap subuh bangun tak? Bangun atau tidak? Kalau tak bangun itu aneh. Rata-rata anak kecil bangun. Yang masalahnya siapa? Emaknya ditidur nih. Fitrah udah membawa kita semua memang mencintai kebaikan secara utuh. Taib khanifidin alaikum rahimin rahimakumullah ta'ala ajma'in. Selanjutnya, antum pernah lihat anak kecil ketika BAB nangis atau dia diam? Nangis ya? Fitrahnya menyukai kebersihan dan seterusnya. Kadang emaknya dibiarkan dulu kan, akhirnya terbiasa dia. Ini Nabi yang menyampaikan tersebut. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, cinta kebaikan, tergantung orang tuanya. Mau jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, tidak disampaikan di sini mau jadikan Islam, karena memang fitrah manusia dilahirkan dalam keadaan Islam. Mereka mengesahkan Allah sebagaimana disebutkan Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika ditanyakan apakah kau beriman kepada Allah, percaya kepada, ya kami percaya. Semua kita percaya. Tidak ada satupun ketika kita di rahim ibu kita mengatakan saya tak percaya dengan Allah. Tak ada. Semua percaya dengan Allah. Dikeluarkan kita dalam keadaan menangis, tergantung orang tua kita mau jadikan kita Yahudi atau Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, akhwan fillah alaikum rahimakumullah taala. Beliau sebutkan di sini sebagai contoh, beliau katakan, ketika ayah dan ibu menuturkan tentang negara dan apa saja sumbangsi yang diberikan negara, hal ini akan melekat di otak anak-anak dengan mengatakan, perhatian apa saja kebaikan yang kami miliki. Perhatikan hal-hal yang tidak ada berbagai negara lain. Perhatikan apa saja kebaikan yang tersedia untuk kami. Nah, ketika menyebut tentang ulama, membicarakan peran pengaruh dan perbaikan yang mereka lakukan, hendaklah menyampaikan peran ini kepada anak. Para ulama, guru, pengajar dan pembimbing, kita harus menghargai dan menghormatinya, menerapkan segala arahan dan tuntunannya, juga mencintainya. Ini ketika kita berbicara tentang ulama, sehingga tidak sembrono serampangan membenci ulama, membenci orang yang berilmu, sehingga tidak laku ajaran Syiah itu yang mengajarkan benci kepada sahabat. Ini pentingnya orang tua untuk menanamkan tersebut. Nah, ketika membicarakan peran para pemimpin, penguasa dan siapa saja yang mengatur segala persoalan kita, kita wajib mematuhi mereka, mendoakan mereka, tunduk patuh kepada perintah mereka, mencintai mereka, menyalahkan siapa saja yang mencaci kesalahan-kesalahan,
berbicara tanpa dasar atau mengatakan hal-hal yang tidak patut untuk bagi mereka, karena ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ini diantara perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Kita disuruh taat, disuruh banyak doakan pemimpin kita. Kok sekarang kan semua jelekkan pemimpin, seolah-olah apa yang telah kita berikan kepada negara ini itu perlu ditanam. Yang kita harus ketahui, mungkin yang banyak petinggi-petinggi negara saat ini, dia dulu hobinya mencaci pemerintahan di zaman itu. Nah, sekarang dia dicaci, nanti dia dicaci lagi, terus akan berganti budi. Maka punya peranan penting di rumah-rumah kita untuk diajarkan. Pemimpin kita doakan, sampaikan. Para ulama mengatakan, kalau ada aku tahu doaku yang satu diijabah, aku akan doakan untuk pemimpinku. Kenapa? Kalau pemimpin baik, yang merasakan kebaikan itu banyak, bukan satu orang. Bagaimana di zaman Umar bin Abdul Aziz, bukan hanya manusia, serigala saja tidak mau makan domba karena sejahtera. Jadi kita doakan pemimpin kita, bukan mencaci, bukan memaki. Nah, ini diantara yang perlu kita lakukan, peran orang tua di dalam menanamkan rasa cinta terhadap para pemimpin dan ulama. Nah, pertanyaan selanjutnya.